Selasa, as-Sulasa, Rabu, al-Arbi'a, Raba'a. Ya, itu bahasa orang Minang ya. Tapi asalnya tetap dari bahasa Arab, ya. Kemudian apa? Khamis, Kamis, ya. Bukan qamis. Kalau qamis itu baju. Kalau orang Mesir gamis atau apa? Gamis gitu ya. Atau gamis nyebutnya. Kamis atau Khamis. Al-Khamis itu hari Kamis. Al-Jumu'ah, Jumat. As-Sabt, As-Sabtu, hari Sabtu. Hari Ahad, cuma ini yang berubah nih, Minggu. Dari mana asalnya Minggu ini? Ya, enggak tahu kita. Kalau lintah kita tahu asalnya kan. Dari sawah turun ke kali kan. Tapi dari mana asalnya Minggu? Tak ada yang tahu. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia enggak jelas asal usulnya. Kita biasakanlah Ahad gitu ya. Ahad, ya. Baik. Dan tentu saja memberi nama anak ini. Ini juga catatan bagi orang Minang secara khusus ini. Orang Minang banyak memberi nama anak namanya kebarat-baratan. Ya, termasuk waktu anak di pesantren dulu, itu banyak sekali namanya. Mereka juga protes, ini orang Minang, di Minang itu katanya. Biasanya orangnya kuat beragama, tapi namanya kok nama-nama, ada nama orang Minang namanya Alexander. Siapa lagi? Marcos. Ada lagi, iya, aneh-aneh, macam-macam. Nama-nama itu nama-nama orang-orang Nasrani, ya. Ini harus kita rubah untuk generasi berikutnya, ya. Harus kita rubah. Nama-nama yang ada yang Arrefrai apa gitu namanya itu. Kita aja orang Minang susah nyebutnya. Arref apa ya itu ya? Saya lupa lah gitu. Pokoknya itu ada teman begitu namanya dulu. Ya. Nama-nama barat. Sampai ada yang bertanya, itu muslim apa bukan katanya. Ya muslim. Ya, karena belajar di pesantren gitu. Masa dia tanya lagi muslim apa bukan? Ya kan? Seperti itulah keadaannya. Karena nama tadi menunjukkan identitas. Maka kasih nama anak itu yang baik. Ya, yang baik. Dan kalau bisa menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa kita tidak ada yang bagus. Mungkin kalau orang-orang tua kita dulu memang karena keterbatasan ilmu dan mereka berada di bawah penjajahan, namanya ya asal dulu. Ada namanya Sato, ya, ada namanya Sandua, ya, memang ada. Ya, ya macam-macam. Ada yang namanya, itulah pokoknya aneh-aneh lah dulu. Tapi dulu itu karena apa situasinya, ya ilmu ini tidak sampai kepada mereka dan mereka tidak memiliki waktu yang panjang untuk berfikir tentang sebuah nama. Apa yang terlihat itu yang mereka berikan namanya, gitu loh. Baik. Dan nama-nama yang bahasa asing ini ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam sebenarnya. Ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Dan dikesankan nama-nama Islam itu nama-nama yang kolot, kuno, dan segala macamnya. Padahal nama-nama orang kafir itu juga kolot sekali. Ya, kuno dan segala macamnya. Namun media berperan. Maka kalau bukan ahlu sunnah ya, yang bersemangat belajar bahasa Arab, memberi nama dengan nama-nama bahasa Arab, bukan Arabnya, tapi ini bahasa Islam. Ini bahasa Islam. Nah, sehingga dengan itu tidak terjadi kesalahan dalam memberi nama dalam bahasa Arab. Saya dulu punya teman pesantren satu angkatan, tapi dia tidak tamat. Ya. Dia diberi nama oleh orang tuanya Khaliqul Insan. Khaliqul Insan. Ini bahasa Arab, tapi maknanya tidak boleh ini. Khaliqul Insan artinya pencipta manusia. Siapa pencipta manusia? Allah Subhanahu wa taala. Memang bahasa Arab, tapi salah. Ya. Karena
Tidak boleh ini. Ya. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan salah, jangan asal bahasa Arab juga. Asal bahasa Arab berarti sudah benar. Nauzubillah. Enggak boleh. Ada yang memberi nama anaknya dulu Nabasir. Karena terpesona dengan ayat, saya ayatnya lupa, tapi bunyinya innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Ta'malun apa yang kalian kerjakan? Diambil nunnya saja. Ya. Basir. Jadi apa artinya nabasir? Ya. Ini memenggal karena tidak berilmu tentang bahasa Arab. Semangat bahasa Arabnya tinggi tapi tidak punya ilmu. Akhirnya enggak ada maknanya. Ya. Akhirnya enggak ada maknanya. Ya. Harus paham maknanya. Tidak asal ditiru saja. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Yang kawan tadi yang namanya Khaliqul Insan itu akhirnya diganti oleh Pak Kiai menjadi nama Indonesia saja. Ya, nama Indonesia saja dengan inisial MK. Itu nanti saya takut sebut nanti tahu dia nonton kan. Jadi off the record sajalah itu. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan setelah menukil ucapan Imam Ahmad ini, li'anna al-lisan al-arabiyya syi'arul islami wa ahlih. Kenapa Imam Ahmad membenci bahasa asing selain bahasa Arab, tidak suka memberi nama bulan dan nama-nama dengan nama-nama asing, ya, nama-nama bahasa non-Arab? Karena kata beliau, li'anna al-lisan al-arabiyya syi'arul islami wa ahlih. Karena bahasa Arab itu adalah syiar Islam dan pemeluknya. Bukan syiar Arab. Ya. Dan bahasa yang satu-satunya terjaga kemurniannya sampai sekarang itu hanya satu bahasa Arab. Bahasa yang lain sudah saling terpengaruh. Sudah saling mempengaruhi, pengaruh-mempengaruhi. Adapun bahasa Islam, bahasa Arab itu yang aslinya di zaman Nabi SAW sampai sekarang ini terpelihara. Kenapa? Allah menjaga Al-Quran. Allah menjaga sunnah. Sehingga keaslian itu tetap terpelihara. Hanya saja sekarang ketika umat Islam mulai jauh dari bahasa Arab, hanya sebagian kecil yang tetap melihara, itu para ulama dan para penuntut ilmu. Makanya tidak baik kalau belajar nanti ke Timur Tengah, malah pandainya bahasa Amiyah. Itu nggak ada gunanya itu. Ya. Lalu bahasa fushanya, bahasa yang asli, yang fasihnya ditinggalkan, na'udzubillah. Ya. Percuma kalau ke sana hanya untuk belajar bahasa Amiyah. Ya. Lalu tidak belajar bahasa Arab yang fusha, tidak paham ilmu-ilmu Islam. Baik. Artinya, kemudian beliau melanjutkan, wal lughatu min a'zami sya'airil umamil lati biha yatamayyazun. Dan bahasa itu adalah termasuk syiar yang paling besar atau paling agung setiap umat. Ya. Semua umat memiliki syiar dan salah satu syiar yang paling agung dari suatu umat adalah bahasa. Yang dengannya mereka menjadi berbeda dari yang lain sehingga jelas identitasnya. Baik, kemudian ya. Kenapa Imam Ahmad membenci ya, nama-nama dengan bahasa selain bahasa Arab? Ya. Ada dua sebab ya. Pertama, jika orang yang memberi nama atau menyebutkan atau berbicara tersebut tidak mengetahui makna dari nama tersebut, maka bisa jadi nama itu diharamkan. Ya.
Karena suatu yang tidak diketahui maknanya, bisa saja maknanya itu berbahaya. Berbahaya secara akidah. Ya. Maka diharamkan memberi nama dengan nama yang tidak jelas maknanya. Ya. Memberi nama dengan nama yang tidak jelas maknanya. Maka seorang muslim fala yantiqul muslim bima la ya'rifu ma'nahu. Seorang muslim tidak boleh berbicara dengan sesuatu yang dia tidak tahu maknanya. Tidak boleh berbicara dengan sesuatu yang dia tidak tahu maknanya. Ya. Dan ini banyak pada mantra dukun, raja-raja, yang mana mereka sendiri tidak tahu itu maknanya. Kebanyakan itu nama-nama syaitan dan nama-nama jin. Ya. Mantra-mantra itu berbahaya. Jangan diajarkan pada anak-anak kita. Seperti simsalabim, hong silahong, ya, hom pimpa, abrakadabra. Itu tidak usah diajarkan. Bisa jadi itu nama setan-setan penolong para penyihir. Apa maknanya? Kan nggak ada yang tahu. Tapi seakan-akan itu adalah satu kata-kata biasa saja. Ini suatu hal yang tidak boleh kita ajarkan ya kepada anak-anak kita. Ya. Walihada kurihatir ruqal a'jamiyah. Oleh karena itu dimakruhkan atau dibenci meruqyah dengan bahasa selain bahasa Arab. Karena dikhawatirkan maknanya itu adalah makna yang menyimpang dari Islam, dari syariat. Kal Ibraniyah seperti bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Ya. Awis Siryaniyah, bahasa Siryani. Au ghairiha, khaufan min ay yakuna fiha ma'anin la tajuz. Atau bahasa yang lain. Karena dikhawatirkan kalau diruqyah dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab, dikhawatirkan ada makna yang terkandung di dalam kata-kata tersebut, makna yang tidak boleh secara syariat. Ya. Bahkan ada bahasa Arab juga, mantra-mantra yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Tapi umat tidak tahu. Banyak bukunya di Indonesia ini. Kitabnya juga kuning. Bahkan sudah diterjemahkan, dicetak itu. Dulu Ustaz Busri pernah itu menemukan dukun itu. Nah, itu isinya mantranya bahasa Arab semua. Tapi isinya minta pertolongan pada selain Allah semuanya. Ya. Nah, orang yang tidak tahu bahasa Arab, dia sangka ini doa. Ternyata isinya mantra para dukun. Berisi kekufuran dan kesyirikan besar. Meminta pertolongan pada selain Allah. Memuja selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ada juga kitab, nama kitabnya itu Syamsu Ma'arif. Isinya bahasa Arab semua. Orang yang tidak tahu bahasa Arab bisa ditipu. Ya. Makanya hati-hati terhadap orang yang mengatasnamakan ruqyah. Ya. Untuk kita yang non-Arab ini, yang tidak paham bahasa Arab, sebaiknya ruqyah itu cukupkan pada orang-orang yang kita kenal akidahnya lurus. Dan dia membaca hanya ayat Al-Quran dan doa-doa dari Nabi SAW. Ya. Baik. Kemudian sebab yang kedua, al-wajh tsani, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, beliau tidak suka seorang lelaki muslim itu terbiasa berbicara dengan selain bahasa Arab. Ya. Karena nanti akan hilang bahasa Arabnya dan terbiasa dia dengan bahasa selain bahasa Arab. Fa innal lisan al-arabiyya syi'arul Islam wa ahlih. Ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Imam Ibn Taimiyah, bahwa sesungguhnya bahasa Arab itu syiar Islam dan pemeluknya, dan bahasa adalah ya syiar yang paling agung setiap umat yang dengannya mereka menjadi memiliki identitas yang berbeda dari yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, ya, ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. Oleh karena itu, kebanyakan ahli fikih, para ulama fikih, atau bahkan mayoritas mereka membenci berdoa ya dalam solat dan zikir, atau berdoa kepada Allah, atau Allah diingat atau berzikir pada Allah dengan selain bahasa Arab. Ya, dengan selain bahasa Arab. Maka memang ada fatwa Lajnah Daimah ketika ditanya,
tentang bolehkah dalam sujud itu atau menjelang salam itu berdoa dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu. Ya, di antara fatwa itu membolehkan selama tidak mengandung makna yang menyimpang. Ya. Tapi saya tetap lebih memilih ya untuk kita adalah tetap dengan doa dari Al-Quran atau doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa itu sudah lengkap, singkat, padat. Kenapa? Karena kita ini orangnya sangat menggampangkan. Orang Indonesia secara umum, orangnya sangat menggampangkan. Fatwa itu adalah untuk orang-orang tua yang sudah sulit. Tidak bisa belajar, tidak lisannya sudah berat. Ya. Orang-orang yang memang tidak bisa lagi merubah. Tapi bagi yang muda-muda, dia harus belajar, dia harus menghafal. Nah, kalau fatwa ini dilepaskan tanpa dijelaskan kepada semuanya, wah, akhirnya nanti akan bergampang-gampang, lalu akan banyak berdoa dan berzikir dalam salat dengan bahasa selain bahasa Arab. Dan dia merasa berat dengan bahasa Arab, tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Orang Indonesia kan seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Dikasih gratis, acuh tidak acuh. Ya, belajar gratis. Dia nggak peduli. Yang penting dapat belajar apa ijazah, prestasi apa enggak peduli, kan gratis. Apanya yang dipikirkan? Ya, tamat sini lulus LC langsung ceramah. Seperti itu. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Pondok-pondok yang dulu gratis, mental-mental seperti ini harus kita rubah. Gitu. Ya. Baik. Kemudian kita lompat kepada nah ini penjelasan dari Ibnu Taimiyah ya. Dalam halaman 76, kullu ismin majhulin falaysa li ahadin ay yarqa bihi aw ay yarqiya bihi fadlan an ay yad'uwa bihi walau 'urifa ma'nahu li'annahu yukrahu ad-du'a bi ghairi al-arabiyyah. Ya, wa inna ma yurakhassu liman la yuhsinu al-arabiyyah fa amma ja'lul alfazil ajamiyyah syi'aran falaysa min dinil Islam. Ya, setiap nama yang tidak diketahui ya, majhul, sesuatu yang tidak dikenal, tidak diketahui maknanya atau tidak dikenal oleh kaum muslimin, maka tidak boleh seorang pun meruqyah dengannya. Ya seperti tadi, kata-kata abrakadabra, simsalabim dan segala macamnya. Fadlan an ayyad'u bihi, apalagi ya berdoa dengan kata-kata yang tidak dikenal ini. Ya. Walau urifa ma'nahu, walaupun maknanya dikenal atau diketahui. Bahasa yang non Arab. Li'annahu yukrahu ad-du'a bi ghairi al-arabiyyah, karena makruh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Wa inna ma yurakhas, sesungguhnya berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab itu merupakan rukhsah, keringanan. Liman la yuhsinul arabiyyah, bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Dalam arti tidak bisa lagi belajar. Ya. Tak pandai le tu, teka orang gaya-gaya awak. Ya. Lah barik lidah tu. Lidah itulah lah barik untuk beraja. Adapun yang muda-muda, anak-anak kita ni apalagi Masya Allah sekarang. Ya. Mereka sudah hafal hadis sekian, hafal ini Masya Allah. Lidahnya itu mudah dibentuk Insya Allah. Ya. Adapun fa'amma ja'lul alfazil ajamiyah syi'aran, adapun menjadikan lafaz-lafaz non-Arab sebagai syiar, ya, menjadi istilah dalam agama, na'udzubillah. Ini orang-orang sepilis ini. Ya, mereka merubah-rubah istilah Islam. Ya, mengutak-atik kandungan istilah yang sudah baku dalam Islam untuk merancukan kembali akidah Islam ini, untuk mengkaburkan kebenaran Islam. Ya. Mereka bermain retorika bolak-balik ya, dengan kata-kata yang entah dari mana asal usulnya. Itulah akibat belajar pada orang kafir. Ya. Falaisa min dinil Islam, menjadikan bahasa non-Arab sebagai syiar Islam itu bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari
dari Islam. Ya. Maka jangan bangga ya, merubah-rubah istilah Islam ke dalam istilah-istilah non-Arab. Karena itu ada merusak makna dan merusak jiwa keislaman kita. Ya. Kemudian beliau menukil atau mengomentari ucapan Imam Syafi'i yang kita sampaikan pada minggu yang lalu. Faqad kariha asy-Syafi'u liman ya'rifu al-Arabiyya ay yusammiya bi ghairiha. Imam Syafi'i membenci orang yang tahu atau yang pandai bahasa Arab untuk memberi nama dengan selain bahasa Arab. Wa ay yatakallama biha khalitan laha bil ajamiyah. Dan beliau juga tidak suka orang yang pandai bahasa Arab berbicara dengan bahasa Arab dicampur dengan bahasa non-Arab. Sekarek balui, sekarek ula, istilah kita. Lihat bahasa Minang kita. Bahasa Minang kita yang santun dan itu sudah lenyap. Padahal orang-orang tua kita masih hidup. Yang umurnya kepala 4 mungkin masih ingat dulu itu. Gimana orang-orang tua berbicara. Nenek saya dari ibu itu bercerita kalau dahulu berbicara kepada orang-orang yang dimuliakan itu, bertemu di pasar atau apa, itu memanggilnya dengan panggilan hormat. Misalnya bertemu dengan kakek saya dari bapak, dan kakek ini seorang ulama di kampung. Kakek dari ibu juga seorang ulama. Nah kalau bertemu itu di jalan, Assalamualaikum. Tanyanya, menyebutnya Tuan. Pakai, kalau sekarang kan enggak. Sama saja. Sama data saya pematang di sawah. Ya. Nan dihormati kini nampiti banyak. Ya. Orang berilmu tak dianggap lagi. Kalau dulu orang menyebut, kemana Tuan? Pak kabar Tuan? Memang dimuliakan gitu. Bahasanya. Sekarang bahasa itu sudah hilang. Tidak ada lagi. Ya. Baik. Wa hadzal ladzi qalahu al-a'immah ma'thurun 'ani as-sahabah wa tabi'in. Dan inilah yang diucapkan oleh para imam-imam merupakan asar dari para sahabat dan para tabi'in. Ya. Baik. Kemudian beliau menjelaskan ya, bahwa umat yang kuat itu, umat yang unggul, dalam halaman 78, fa innal ummatal azizata zahirah. Sesungguhnya umat yang kuat, yang unggul, ya, ta'tazzu bi lughatiha. Bangga, mulia dengan bahasanya. Wa tahrisu ala istiqlaliha. Dan sangat ingin istiqlalihal lughawi, sangat menjaga kemerdekaannya secara bahasa. Kemerdekaan secara bahasa. Kama tahrisu ala istiqlaliha al-askari wal iktisadi sawaan. Sebagaimana mereka juga sangat ya ingin merdeka secara militer dan secara ekonomi. Jadi kesungguhan umat yang kuat itu adalah terlihat juga pada bagaimana mereka menjaga bahasa mereka. Tidak dibiarkan bahasa asing menjajah sehingga itu merusak ideologi mereka. Ini umat yang kuat. Wa tahtarimu qawaninaha al-lughawiyyah wa tatamassaku biha. Dan umat yang kuat ini, yang unggul ini, menghormati, menghargai ya aturan-aturan bahasanya dan berpegang teguh dengan aturan tersebut. Dan sekarang sudah muncul bahkan pada bangsa Arab, orang tak lagi peduli dengan aturan-aturan bahasa Arab itu sendiri. Sama kita juga. Maka ini perjuangan para ulama menjaga kemurnian bahasa Arab ini sangat berat. Dan kita di Indonesia bagaimana memasyarakatkan kembali bahasa Arab. Ya. Sebagai bahasa Islam. Ya. Bukan karena Arabnya semata. Tapi karena dia adalah bahasa Islam, bahasa agama kita. Ya.
Baik. Sebaliknya, wal ummatu dzalilah, umat yang hina, tufarritu fi lughatiha, mengabaikan bahasanya. Tidak peduli. Bangga dengan bahasa orang lain. Bukan bahasa agamanya, bukan bahasa akidahnya. Hatta tusbiha ajnabiyatan anha, sampai bahasanya sendiri menjadi asing baginya. Untuk pernah lihat kamus bahasa populer. Itu kalau di media-media orang bicara itu yang nonton-nonton orang-orang di desa-desa, di kota-kota banyak nggak ngerti itu. Tapi karena kerennya saja. Coba khutbah Jumat di kampung-kampung pakai bahasa yang isme-isme, emansipasi, toleransi, ya, si begitulah. Bingung orang. Nggak ngerti. Itu hanya kerennya saja. Keren menurut mereka. Padahal tak bermakna. Banyak tidak dipahami. Tidak dimengerti. Baca buku-buku keislaman para pemikir, para cendekiawan. Ya. Itu istilah-istilah dalam buku itu, dia sendiri mungkin dia bingung. Ya. Karena apa? Menggunakan bahasa-bahasa non-Islam, non-Arab, ya, sehingga merusak. Tidak memberikan apa-apa. Hanya merusak yang telah ada. Ya. Wahia mansubatun ilaiha. Padahal bahasa itu dinisbatkan kepada umat tersebut. Contohnya bahasa Indonesia kita ini. Bahasa Indonesia kita sudah menjadi asing bagi kita. Padahal bahasa itu bahasa kita. Dinisbatkan kepada kita. Tapi kita merasa asing dengannya. Ya. Wa yuntahaku irduhal lughawi. Dan dirusak, ya, kemuliaan bahasanya. Coba lihat, sekarang orang bahasa Indonesia, bahasa apa yang laku? Bahasa gaul. Antum lihat, gaul itu, dalam ghul, itu sesuatu yang mengerikan, musibah, hantu. Bahasa Arab. Gaul, antum lihat kamus bahasa Inggris, artinya gaul. Bahasa gaul tidak ada sopan santunnya sedikit pun. Tidak ada nilai-nilai tata keramanya. Tidak ada kemuliaan di dalamnya. Ya, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Itu yang malah populer. Lulu, gue. Ya, na'udzubillah. Bahasa yang santun dan baiknya seperti orang-orang terdahulu dalam sastra-sastra Indonesia, itu sudah hampir boleh katakan tidak ada. Ya. Tidak ada lagi bahasa yang baik. Ya. Sehingga kita merasa asing dengan bahasa itu. Kalau kita membaca dengan bahasa seperti itu, terasa asingnya. Seakan-akan ini bukan bahasa kita, padahal itu bahasa kita. Ya. Wa yuntahaku irduhal lughawi, dan dirusak kemuliaan bahasanya biridhan minha au bisa'in. Disertai dengan keridhaan dari umat itu sendiri. Ini ciri umat yang lemah. Dia ridha, kemudian bahasanya dirusak. Au bisa'in, atau dengan usaha musuh ataupun usahanya. Tidak ada merasa mulia menjaga bahasanya sendiri. Nah, bahasa Arab, bahasa kita sebagai umat. Ya. Kita tidak boleh ridha bahasa Arab ini dirusak dengan masuknya bahasa-bahasa asing, kemudian munculnya pembicaraan dengan bahasa-bahasa amiyah. Ya. Karena itu akan merusak kita dari memahami Islam dengan benar. Ya. Baik. Kemudian beliau menukil bahwa sesama orang kafir saja tidak suka, ya, orang kafir saja tidak suka bahasanya dipengaruhi oleh bahasa lain. Ya. Di sini disebutkan ucapan Ar-Rafi'i, tidak ada yang lebih menakjubkan
daripada bahwa lembaga bahasa Perancis atau lembaga ilmiah Perancis ya, mengumumkan pada bangsa Perancis untuk membatalkan penggunaan bahasa Inggris ya, yang banyak tersebar pada bangsa Perancis setelah perang antara Perancis dan Inggris. Dan lembaga ilmiah Perancis ini mewajibkan untuk menghilangkan kata-kata bahasa Inggris yang sudah tersebar di bangsa Perancis secara menyeluruh, ya, gitu. Secara menyeluruh. Nah, gitu. Baik, ini sesama negara kafir, sesama orang non-Arab. Apakah kita sebagai umat Islam rela bahasa Arab, bahasa kita, bahasa agama kita dirusak dan dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang juga merusak inti dari agama kita? Ya. Makanya orang-orang sepilis itu nggak suka bahasa Arab, ya, nggak suka bahasa Arab. Mereka sukanya bahasa orang-orang kafir. Ya. Baik. Baik, kemudian ya, para penjajah ya, kenapa mereka berusaha memasyarakatkan bahasa mereka? Ya. Itu ada 3 tujuannya. Pertama, ya, halaman 81 ya. Yang pertama, fahabsu lughatihim fi lughatihi sijnan mu'abbadan. Untuk apa? Untuk memenjara bahasa orang yang dijajah, dan mayoritas negara yang dijajah pada abad 20 itulah negara-negara kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk memenjarakan bahasa asli penduduk tersebut di dalam bahasa para penjajah ini. Ya, secara terus-menerus sijnan mu'abbadan. Kalau bisa selamanya gitu, ya. Mereka inginnya seperti itu. Itu tujuannya pertama. Wa amma tsani fal hukmu ala madihim bil qatl mahwan wa nisyan. Untuk apa? Untuk mematikan sejarah masa lampau bangsa tersebut. Ya. Dihapus dan dibuat generasi sekarang itu lupa akan sejarah tersebut. Nah, kita juga sudah mulai seperti itu, orang Indonesia nih. Kita seakan tak peduli dengan sejarah ya, bangsa kita, bagaimana perjuangan berlepas diri dari penjajah. Setelah merdeka kita menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah, harta dan segalanya oleh para pendahulu kita. Yang mana mereka yang berjuang ini adalah orang-orang Islam. Ya. Sekarang malah kita mencintai para penjajah kita. Malah kita ingin meniru bahasa penjajah kita. Hukum kita hukum penjajah kita. Ini pengaruh bahasa. Ya. Dibuat seakan-akan yang menjajah kita ini orang Arab. Padahal orang Arab tak pernah menjajah kita. Kebencian kita mengarah kepada apa? Kepada Arab. Karena Arab simbol Islam. Kenapa mereka menyerang Arab? Mereka menyebut kadrun lah. Ya. Ya. Dan macam-macam. Kenapa? Mereka tidak suka Islam. Mereka tidak suka Islam. Jadi mereka menyerang Arab bukan karena Arabnya, karena Islamnya. Maka kita sebagai Muslim wajib mencintai bahasa Arab bukan karena Arabnya, karena ini bahasa Islam, bahasa kita. Ya, gitu. Baik, kemudian dan suatu bangsa yang tidak tahu sejarah masa lampaunya adalah bangsa yang terkalahkan. Bangsa yang mungkin secara fisik merdeka tapi secara ideologi dia terjajah. Budak dari bangsa yang lain. Ya. Wa amma tsalitsu, yang ketiga, fataqyidu mustaqbalihim fil aghlali allati yasna'uha fa amruhum min ba'daha li amrihi tab'un. Dan ini terjadi pada bangsa kita. Untuk mengikat
masa depan bangsa tersebut atau umat yang mereka jajah tersebut dalam belenggu-belenggu yang telah mereka buat dengan bahasa mereka ini. Ya. Sehingga urusan mereka setelah bebas, setelah merdeka sekalipun ikut kepada penjajahnya. Bukankah seperti itu yang terjadi? Ya. Kita walaupun merdeka secara fisik, ya, dengan pengaruh bahasa para penjajah kita, dengan warisan-warisan yang mereka tinggalkan, walaupun kita sudah merdeka, kita malah ikut mereka tanpa dipaksa. Lebih hina lagi orang yang mengikuti penindasnya dengan sukarela dibandingkan orang yang ikut penindasnya karena terpaksa. Lebih hina mana? Lebih hina yang sukarela. Ya. Tidak dijajah tapi malah senang dijajah. Manut wae gitu. Ya. Tunduk saja. Ya. Dan ketiganya terjadi. Tapi lihat bahasa Arab. Kalau dimasyarakatkan, dia tidak terkalahkan. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia ini diserap dari bahasa Arab. Padahal orang Arab tak pernah menjajah. Karena bahasa Arab itu bahasa yang dijaga dan pelihara oleh Allah SWT. Bersyukur bangsa Indonesia sebenarnya. Kalau tidak mungkin akan banyak istilah Portugis, istilah Belanda, Jepang, Inggris, ya, yang menjadi bahasa kita. Ya. Ini bukti dari perjuangan kaum muslimin untuk merdeka dari berbagai generasi. Ini nikmat. Ya. Sehingga kita masih bisa kembali ke jalan yang lurus. Bisa kembali. Ya. Baik. Ini 3 perkara yang diinginkan oleh para penjajah untuk menguasai bangsa yang dijajah, dan dalam hal ini mayoritas bangsa muslim, ya, dengan menyebarkan bahasa mereka. Ya. Kemudian masih ada waktu kita, operator? Masih ada ya? Baik. Hah? Masih ada 30 menit, alhamdulillah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "I'lam," halaman 82. "I'lam anna i'tiyad al-lughati yu'athiru fil 'aqli wal khuluqi wad dini ta'thiran qawiyan bayyinan wa yu'athiru aidan fi mushabahati sadri hadhihi al-ummati min as-sahabati wat tabi'in wa mushabahatuhum tazidul 'aqla wad dina wal khuluqa." Ini ucapan yang sangat penting sekali. Kalau kita ingin betul-betul mengikuti as-salafus saleh, beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya membiasakan berbicara dengan bahasa Arab, memahami bahasa Arab, berilmu tentang bahasa Arab, ya, itu memberi pengaruh kepada akal, akhlak dan agama. Pengaruh yang kuat dan nyata. Ya, pengaruh yang kuat dan nyata, ta'thiran qawiyan bayyinan, dan juga mempengaruhi, wa yu'athiru aidan itu juga, dan juga mempengaruhi juga dalam meniru generasi awal umat ini, dalam mengikuti generasi umat ini dari para sahabat dan tabi'in, dan meniru mereka, meniru para sahabat dan tabi'in, ya. Mereka berbicara dengan bahasa fusha. Para sahabat, para ulama, para tabi'in, tabi'in itu berbicara dengan bahasa fusha. Bahasa yang fasih, bahasa yang baku. Ya. Dan meniru mereka, wa musyabahatuhum tazidul aqla wad dina wal khuluqa. Dan meniru para as-salafus salih, termasuk dalam berbahasanya. Dan dengan berbahasa Arab kita akan paham apa yang mereka jelaskan. Ya, apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah, itu menambah, ya, akal, menambah agama, dan menambah akhlak. Maksudnya menambah agama di sini apa?
meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Bukan menambah-nambah ajaran agama. Menambah akal, membuat kita cerdas. Ya, membuat kita cerdas. Dan meninggikan akhlak kita. Karena bahasa itu cerminan akhlak. Jangan termakan dengan syubhat bahasa. Orang yang suka berbicara kotor mengaku mulut embos kumuh ko hati embos sona berasia. Itu orang sok suci itu. Kita kan sering tertipu. Oh iya mah, ini hati lembut tuh mah. Muncul sekasanya tuh. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Ya kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Teko itu apa yang ada di dalamnya itu yang keluar. Begitu juga di sini. Kalau hatinya bersih, kata-katanya juga bersih. Ya. Nah, orang yang suka berbicara seperti itu, berbahasa yang tidak baik, berbahasa yang kotor, lalu mengaku diri hatinya bersih, dia orang sok suci itu. Nah, ya, orang yang sok suci. Ya. Mempengaruhi akhlak, iya. Lihatlah orang yang akhlaknya buruk, bahasanya juga buruk. Lihat suami-suami yang kasar. Ya. Bahkan sebagian ada yang suka berkata kotor kepada istrinya, bacarui. Ya. Padahal ngakunya sudah ngaji. Ada. Itu menandakan akhlaknya buruk. Maka bahasa yang baik itu cerminan dari akhlak. Dan meniru para sahabat, dan mereka adalah generasi terbaik dalam agama, dalam akhlak, dalam segala hal mereka generasi terbaik. Maka itu akan meningkatkan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Meningkatkan agama kita, kualitas kita beragama. Karena mereka memiliki pemahaman yang benar. Dan mereka juga memiliki akal yang cerdas. Antum kalau baca kisah-kisah para sahabat, bagaimana cerdasnya mereka. Para tabi'in, para tabi'in, para imam-imam. Baca kitab umat Islam, itu tidak ada habisnya kecerdasan itu. Kenapa? Mereka menggalinya dari Al-Quran dan Sunnah. Menggalinya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ulama-ulama ahlu sunnah, ulama-ulama yang cerdas. Seperti mungkin antum tadi dengar ya, dari tadi kok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa tidak ada yang lain Ustaz? Kan? Beliau ini salah satu karunia besar bagi umat ini. Karunia Allah yang Allah berikan pada umat ini. Beliau ini sampai dalam ilmu apa saja. Kalau beliau berbicara di hadapan orang spesialis suatu ilmu, seakan-akan beliaulah satu-satunya spesialis tersebut. Para spesialis ini lenyap. Begitu hebatnya. Maka beliau dijuluki Syekhul Islam. Seluruh kelompok sesat menyimpang itu benci kepada beliau. Kenapa? Semua penyimpang mereka bisa beliau bantah. Maka beliau punya kitab apa tuh? Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Nampak kecerdasan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya. Sehingga apapun macam-macam syubhat itu, beliau bisa jelaskan. Beliau bisa bantah. Kenapa? Beliau mengikuti as-salafus salih. Beliau menjaga kemurnian bahasa Arab ini. Sehingga akal itu cerdas. Ya. Dan bisa antum lihat juga para ulama-ulama kita zaman sekarang ini. Ya. Makanya ulama Ahlussunnah itu dibenci oleh seluruh kelompok. Kenapa? Mereka bisa membantah kesesatan seluruh kelompok. 72 lawan 1. Ya. Gitu. Dan yang menang 1. Yang selamat yang 1 tersebut. Gitu. Baik. Kemudian ini ucapan seorang uskup di Spanyol ya, di Cordoba. Ketika Spanyol di bawah kaum muslimin dulu selama 800 tahun itu. Uskup Alfaro namanya. Ya. Pada halaman 84 kita bacakan sebagian saja ucapan beliau. Dan ini juga menjadi tren di Eropa pada
masa kejayaan Islam itu. Beliau mengatakan, ya saya terjemahkan saja. Sungguhnya kita tidak melihat selain pemuda-pemuda Nasrani, Masihiyin, ya orang-orang Nasrani maksudnya. Mereka berpetualang dengan penuh cinta menggunakan bahasa Arab. Ya. Itu orang-orang Nasrani, pemuda-pemuda Nasrani dulu di Eropa, termasuk Spanyol, Perancis. Mereka itu sangat suka dengan bahasa Arab. Mereka mencari kitab-kitab berbahasa Arab dan membelinya. Dan mereka mempelajarinya dengan penuh kecintaan. Ya. Wa yadrusunaha fi syaghafin. Mereka bukan Muslim. Ini pemuda-pemuda Nasrani di Spanyol dulu, di Cordoba. Antum pernah dengar Imam Al-Qurtubi? Al-Qurtubi itu Cordoba. Cordoba itu tempatnya di Spanyol. Ya. 800 tahun umat Islam di sana loh. Sebelum akhirnya hilang, lenyap, dibantai habis-habisan. Keluar dari Spanyol atau mati. Kalau tidak mau mati, pindah jadi Nasrani. Ya. Baik. Mereka mempelajari kitab-kitab bahasa Arab ini dengan penuh cinta. Nah, masa kita yang Muslim tidak mempelajarinya dengan penuh, apa ya, sagan wadah Ustaznya. Sudah pelajaran bahasa Arab kok, juga rami-rami loh segitu. Mereka dengan cinta. Ini Pak Uskupnya sampai mengeluh ini. Karena melihat pemuda-pemuda Nasrani justru belajar bahasa Arab itu dengan sungguh, dengan kecintaan. Dengan asik. Ya. Wa yu'alliquna 'alaiha, mereka memberi komentar, ya. Wa yatahaddatsuna biha, dan berbicara dengan bahasa Arab fi talaqatin, dengan lancar. Ya. Wa yaktubuna biha fi jamalin wa balaghatin, mereka menulis, pemuda-pemuda Nasrani ini menulis bahasa Arab, ya, dengan bahasa yang indah dan sesuai dengan balaghahnya, ya, ucapan yang baligh, menguasai ilmu balaghahnya. Ilmu balaghah ini setelah antum belajar nahwu, sharaf, belajar bahasa, nanti ada balaghahnya, bayan, ma'ani dan badi'nya, untuk mengindahkan bahasa, berbicara dengan baik. Dan semua ilmu bahasa Arab ini sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yaquluna fiha asy-syi'ra fi riqqatin wa anaqah, mereka membaca, mengucapkan syair bahasa Arab, ya, dengan ringannya dan dengan indahnya, dengan mudahnya, dengan indahnya. Nah, apalagi kita nih sebagai Muslim harusnya lebih daripada mereka. Ya, ya lal huzni, oh betapa menyedihkannya. Ini Uskup Cordoba ini sedih melihat pemuda Nasrani asik berbahasa Arab. Ya, kata yajhaluna kitabahum wa qanunahum wa latiniyatahum. Pemuda-pemuda Nasrani ini bodoh tentang kitab suci mereka. Mereka tidak tertarik belajar kitab Injil mereka. Bodoh tentang undang-undang mereka, kanun. Wa latiniyatahum, dan mereka tak paham lagi bahasa Latin dan tulisan Latin mereka. Ya. Mereka bodoh tentang itu. Wa yansawna lughatahum nafsaha, mereka bahkan lupa dengan bahasa induk mereka, bahasa ibu mereka. Bahasa Spanyolnya. Pada masa itu, ya. Wala yakadul wahidu minhum yastati'u an yaktuba risalatan ma'qulatan li akhihi musalliman alaih. Bahkan tidak ada seorang pun di antara mereka, ya, yang bisa, atau hampir saja seseorang dari mereka tidak bisa menulis sebuah surat yang masuk akal. Masuk akal tentu menurut agama mereka. Ya. Tidak mampu, ya, hampir-hampir tidak bisa menulis sebuah surat yang masuk akal untuk saudaranya dengan mengucapkan salam kepadanya dengan bahasa Latin. Ini begitu hebatnya pengaruh bahasa Arab pada orang-orang Spanyol saat itu, sampai yang Nasrani pun menyukai bahasa Arab. Ya. Itu para pemudanya. Wa tastati'u, sementara engkau bisa. Ini surat dia kepada temannya nih, curhatnya dia kepada temannya. Wa tastati'u an tajida jam'an la yuhsa yuzhiru tafawwuqahu wa tamakkunahu min al-lughatil arabiyyah.
Sementara engkau bisa mendapatkan jumlah yang banyak. Pemuda-pemuda Nasrani dalam jumlah yang banyak, ya, yang bahkan tak bisa dihitung saking banyaknya pada zaman itu. Yang mana mereka menampakkan keunggulan mereka dan kekokohan mereka dalam berbahasa Arab. Karena umat Islam dahulu maju. Jadi standar kemajuan itu umat Islam dahulu. Sehingga orang-orang Eropa bangga kalau berbicara bahasa Arab. Menjadi tren. Dan sekarang keadaannya terbalik. Kalau bukan kita yang mempelajari bahasa Arab, lalu siapa? Apa antum tunggu orang-orang kafir itu lebih pandai bahasa Arab dari antum? Hah? Baik. Kita cukupkan dulu sekian karena ternyata sudah hampir 9:30 ya. Insyaallah minggu depan terakhir ya. Semoga ada bangkit hamasah, semangat untuk belajar bahasa Arab dan menyadari belajar bahasa Arab itu bukan gagah-gagahan tapi ikhlaskan karena Allah, niatkan untuk beribadah, untuk memahami bahasa Islam, antum akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang buntu masuk ke otak antum insyaallah Allah akan bukakan. Allah berikan pemahaman sehingga dengan itu kita akan merasakan nikmatnya berislam ya secara totalitas. Demikian, mohon maaf, barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.